Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan syarah Tuhfatul Atfal sampai bait yang ke 9. So? Ya, bait 9 sekarang. Itu udah lewat itu. 6. Sekarang bait yang ke 9. Nah, untuk hukum yang kedua, kita baca dulu. Qala An-Nadhim rahimahullahu ta'ala wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudgim ka dunya summa sinwanin aw sinwanun tala illa idza kana bi kilmatin fala tudgim ka dunya summa sinwanin sinwanun tala. Naam. Wasani idghamun bi wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karriranna. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karriranna. Naam. 13. Oh. Masyaallah. Ini sudah berarti ya. Ah, tayyib. Naam. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisu iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, berarti sekarang pembahasan yang ke atau di bait ke-13. Baik. Pembahasan yang di bait ke-13, ya. Kemarin kita sudah berlalu untuk pembahasan hukum dari idgham. Tapi benar, idghamnya sudah selesai semuanya.
Kalau yang surat Qiyamahnya sudah dibaca belum? Berarti kita masuk ke situ. Baik. Nah, kemarin baru sampai hukum dari idgham. Kemudian di bait yang ke-11 illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya summa sinwan intala, itu juga sudah. Ya. Baik, enggak apa-apa, murojaah dari sini. 6. Untuk pertemuan nun sukun dan tanwin, ya, dengan huruf-huruf idgham yaitu yarmaluna, ini dikecualikan pada 4 kata di dalam Al-Quran. Ya. Apa kata itu? Sinwanun, qinwanun, ad-dunya, dan bunyan. Baik. Kenapa alasannya? Kenapa sinwanun tidak dibaca sinwanun? Qinwanun tidak dibaca qinwanun? Karena pertemuan nun sukun atau tanwin ini terjadi dalam satu kata, ya. Satu kata. Tidak dipisah. Baik. Sinwanun. Ada berapa kata? Ada berapa tempat di dalam Al-Quran? Atau sinwan? Ada 2. Di mana? Ar-Ra'du. 6. Kalau qinwan di satu tempat saja. Yang paling banyak apa? Dunya. 6. Berapa kali? 115 kali. Seiring dengan lawan katanya. Al-akhirah juga terulang 115 kali. 6. Baik. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa ra summa karrirannah. 6. Adapun untuk riwayat Hawas Nasim jalur Syatibiyah, ya ini perhatikan. Ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, ya. Ini dia dibaca dengan hukum apa? Idgham bila gunna. Ini untuk khusus untuk apa? Jalur Syatibiyah. Riwayat Hawas Nasim jalur Syatibiyah. 6. Iya. Karena untuk jalur yang lain, untuk jalur thayyibah, itu nun sukun bertemu dengan lam, itu tetap ada gunnahnya. Ada yang menggunakan gunnah. Misalkan pada lafaz min bertemu dengan ladunhu, kalau Hawas Nasim jalur Syatibiyah membaca dengan min ladunhu. 6. Malan lubada dibaca malal lubada tanpa adanya gunnah. Baik. Jadi bisa kita simpulkan ketika antum membaca dengan gunnah, selain ada lahan di situ walaupun lahannya khafi, tapi antum ada kesalahan yang berikutnya, yaitu keluar dari jalur, keluar dari toriknya Syatibiyah. Ya, ini sering terjadi ya. Kalau nahan lamnya terlalu lama, maka keluar gunnah otomatis. Milladunhu. Nah itu udah keluar gunnahnya. Milladunhu, bukan milladunhu. Malal malal. Ya itu udah keluar gunnahnya otomatis. Nah, jadi kesalahannya double. Selain antum menggunakan lam, ya ini lahannya khafi, antum berpindah dari torik Syatibiyah ke torik yang lain. Yang sebagian ulama mencelanya, bahkan ada yang mengharamkannya. Baik. Ya, jadi hati-hati ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Karena lam ini satu makhraj atau dekat makhrajnya dengan nun. Nah. Adapun pada surat
Al-qiyamah wa qila man raq. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ya. Ini pengecualian. Pengecualian apa? Adanya apa? Saktah. Apa itu saktah? Apa itu saktah? Berhenti sesaat. Sekadar 2 harokat berhentinya. Ya. Tanpa mengambil nafas, kemudian berniat melanjutkan bacaan kembali. Itu saktah. Jadi berhentinya sekadar 2 harokat. Wa qila man raq. Nah, jadi berhentinya jangan terlalu lama. Wa qila man raq. Itu terlalu lama ya. Cukup 2 harokat saja. Dan saktah ini ada 2 jenis ya. Saktah wajib dan saktah jaiz. Saktah wajib dan saktah jaiz. Dalam istilah tajwid atau qiraat ya, kata wajib ini bukan berarti halal dan haram ya. Kata wajib di sini maksudnya adalah tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara yang sesuai riwayat tersebut. Nah, Hafs an Asim Jalur Syatibiyah memiliki karakteristik yaitu saktah wajib pada berapa tempat? 4. Yang pertama di surat Al-Kahf, Iwaja Qayyima. Kemudian surat Yasin, Marqadina Hada. Kemudian Al-Qiyamah, wa qila man raq, dan Al-Mutaffifin, kalla bal rana. Nah, itu semua adalah saktah wajib. Tidak ada cara yang lain ketika melewati tempat tersebut. Ketika melewati. Jadi kalau nggak melewati gimana? Seperti pada surat Al-Kahf. Ketika antum berhenti di lafaz Iwaja saja, berarti nggak melewati. Ya sudah, wakaf di situ. Boleh. Ya. Nah. Jadi kalau ngelewatin, kalau antum wasolin baru ngelewatin tempat itu, baru dilakukan dengan cara saktah. Ini untuk riwayat Hafs an Asim Jalur Syatibiyah. Nah. Kemudian ada yang kedua, saktah selain saktah wajib adalah saktah jaiz. Kata jaiz ini berarti bermakna boleh. Boleh dibaca dengan saktah, boleh dibaca dengan lawan dari saktah. Lawan dari saktah apa namanya? Idroj. Lawan dari saktah adalah idroj. Ya. Dalam riwayat Hafs an Asim ada berapa tempat? Ada 2 tempat ya. Yang pertama di surat Maliyah, halaka anni sultaniyah. Surat apa itu? Al-Haqqah. Nah. Ya, ketika menyambung Al-Haqqah ayat berapa? 20, 27 atau 28? Iya, ayat berapa itu? Ayat 28 ke 29. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. 6. Baik. Tempat yang kedua yaitu ada di surat atau menyambung akhir surat Al-Anfal ke surat Baroah. Akhir surat Al-Anfal ke surat Baroah. Nanti kita akan praktek di situ. Baik. Yang jadi masalah pembahasannya adalah pada surat Al-Qiyamah atau surat Al-Haqqah ini, ya. Kalau kita perhatikan, ma aghna anni maliyah, maliyah di sini itu ada terdapat ha saktah. Ada apa di situ?
Ha saktah. Nah, ha saktah ini digunakan kaidahnya ketika wakaf ya, ketika wakaf. Abu Amr Ad-Dani mengatakan pada ha saktah ini dia harus wajib wakaf di situ. Kalau pada kalimat yang terdapat di dalamnya ha saktah, dia nggak boleh wasolkan. Ini kata Abu Amr Ad-Dani. Nah, ya, asal muasal dari ha saktah di dalam Al-Qur'an ini karena apa? Karena Al-Qur'an ini diturun pada masa Nabi kita Muhammad SAW, di mana umatnya tidak bisa terbiasa atau tidak terbiasa berhenti dengan kata yang berharokat. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu nggak terbiasa kalau wakaf itu dengan huruf yang berharokat. Nah, sehingga Al-Quran ini diturunkan dengan keadaan umat Rasulullah SAW pada masa tersebut. Nah, di situ faedahnya ketika wakaf harus dengan sukun atau dengan ismam, dengan rom dan juga dengan hasaktah. Iya. Sakta latifah? Iya. Iya, karena ya kalau itu istilah nggak ada masalah sih, Ustaz. Jadi kalau kalau pada prakteknya juga sama. Karena di situ dia bertemunya antara hasakta dengan huruf yang semisal ha. Sehingga akan sulit atau akan lebih mudah kalau itu dilebur ya, dileburkan, ya, diringankan. Ya. Maliyah halaka. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi maksudnya dia sudah menghilangkan ha saktahnya, ha yang pertama itu, dan dia melebur ke ha yang berikutnya. Nah, jadi sebenarnya nggak ini, sebenarnya tidak menjadi kontradiksi dengan yang dinyatakan Abu Amr Ad-Dani tadi. Jadi ha saktahnya sebenarnya sudah tidak terbaca lagi sebenarnya. Kalau antum baca ada dua cara, ya, maliyah wakaf atau sakta, halaka anni sultaniyah. Tapi ketika disambung maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi hasaktanya sudah hilang sebenarnya, sudah masuk ke iya, karena idghamnya idgham kamil. Idghamnya idgham kamil, ya. Tadi kan kata Abu Amr Ad-Dani pada hasakta itu dia harus wakaf di situ, ya. Jadi di ayat yang 28 ini cara bacanya ada 3. Yang pertama antum wakaf di situ. Ma aghna anni maliyah wakaf. Halaka anni sultaniyah. Nah, cara yang kedua dengan sakta. Ya, cara yang kedua dengan sakta. Ma aghna anni maliyah wakaf al sakta. Ya. Maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian cara yang ketiga dengan idgham. Idgham mutamasilain shagir kamil bila gunnah. Nah. Ya, kembali tadi masalah saktah ya. Banyak kiroat-kiroat yang menerapkan saktah menurut riwayatnya. Seperti Abu Ja'far. Abu Ja'far beliau membaca saktah pada setiap huruf muqatta'ah. Nah, Abu Ja'far. Ya, kayak kemarin to sin mim dibaca to sin mim. Alif lam mim baca alif lam mim dengan saktah. Ya. Kemudian untuk Al-Bazi ya, dari Ibnu Katsir ya, itu membaca saktah pada 5 kata. Ya, pada 5 kata ketika wakaf. Fima, mimma, bima,
lima, hah? Apanya? Memnya, ya. Yang ma-nya pendek. Fima, mimma, amma, bima, lima. Lima kata itu. Apa saja? Fima. Terus? Mimma, amma, bima, lima. Yang nggak ada alifnya, ya. Yang nggak ada alifnya belakangnya. Fima dibaca fima. Mimma dibaca mimma. Amma dibaca amma. Lima dibaca lima. Bima dibaca bima ketika wakof. Ya, dengan menambahkan ha saktah. 6. Baik. Nah, kalau wakof, ya kalau wakof. Fima anta min dzikraha dibaca fima anta min dzikraha. Nah, sakta dengan ha sakta. Nah. Baik, itu kiranya Ibnu Katsir ya. Al-Bazi dari Ibnu Katsir. Al-Bazi an Ibnu Katsir. Baik. Kemudian kalau yang di riwayat kita gimana? Hawasan Nasim ada nggak hasaktahnya? Selain tadi ada. Ada 7 kata di dalam riwayat Hawasan Nasim. Ini antum harus perhatikan. 7 kata di dalam riwayat kita Hawasan Nasim. Yang pertama di kata lam yatasanna di surat Al-Baqarah ayat 259. Asal katanya apa? Tasanna ya tasanna. Nggak ada hanya. Ya. Ya. Jadi hanya itu adalah ha saktah, bukan ha dhamir. Kemudian di suratul An'am iqtadih. Iqtadih. Nah, An'am ayat 90. Nah, surat Al-An'am ayat 90. Iqtadih. Baik. Kemudian di surat Al-Haqqah ini paling banyak ya. Hisabiyah, kitabiyah, maliyah, dan sultaniyah. Ada 4 kata di surat Al-Haqqah. Hisabiyah, asal katanya apa? Hisabi. Kitabiyah, asalnya kitabi. Maliyah, mali. Sultaniyah, sultani. 6. Tambahkan ha saktah, baik sisi rasa maupun sisi pengucapan lafadznya. Berarti berapa? Lam yatasanna, iqtadi, hisabiyah, kitabiyah, maliyah, dan sultaniyah. 6. Yang ketujuh di Al-Qari'ah. Mahiyah. Surat Al-Qari'ah ayat yang ke-10. Mahiyah. 6. Baik. Itulah ha sakta yang ada di riwayat Hawasan Nasim, jalur Syatibiyah, seluruhnya harus wakof di situ. Kecuali di mana? Maliyah, halaka anni sultaniyah, di situ boleh dengan diidghamkan, ya, idgham mutamasilain. 6. Selesai untuk bait 12 penjelasannya, kita masuk ke bait yang ke-13. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, sekarang hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. 6. Kita coba jelaskan. Iqlab itu adalah ya, berubah ya, berpaling. 6. Indal ba'i, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Miman. Baik. Yang dirubah huruf apanya? Nun sukunnya atau ba-nya? Yang berubah apanya? Nun sukun. Nah, berubah menjadi huruf mim.
Nah, sudah pernah kita jelaskan, gak apa-apa untuk murojaah. Kenapa yang dipilih dengan huruf mim, berubahnya menjadi huruf mim, bukan huruf selain mim? Nah, satu makhraj dengan ba. Yang satu makhraj dengan ba ada waw, ada fa. Nah, kenapa enggak waw? Kenapa enggak fa? Nah, gitu. Baik. Nah, kita lihat ada 3 huruf di sini. Yang pertama apa? Nun. Yang kedua ba. Yang ketiga mim. Antum perhatikan. Nun sukun bertemu dengan ba berubah menjadi mim. Ya. Ketiga huruf ini saling berhubungan. Yang pertama adalah nun dengan ba. Nun dengan ba ini berhubungan dari sisi apanya? Afan. Bukan nun dengan ba. Kita fokusnya ke mim dulu. Nun dengan mim. Ya. Ya. Nun dengan mim ini berhubungan dari sisi sifat, yaitu gunnahnya. Ya. Nun dengan mim berhubungan dari sisi sifat, berserikat dari sifatnya, gunnah. Sementara ba dengan mim berhubungan dari sisi makhraj, yaitu di syafatain. Nah, jadi kenapa dipilih huruf mim? Karena nun berserikat dengan sifat dan ba berserikat dengan makhraj, dengan huruf mim. Jadi nggak dipilih huruf waw. Kenapa? Karena nun nggak punya hubungan dengan huruf waw, nggak ada sifat gunnahnya. Sementara walaupun ba dengan waw ini satu makhraj. Baik, jelas ya? Kenapa yang dirubah adalah merubahnya dengan huruf mim. Nah, miman bi gunnatin. Nah, di sini tetap ditunaikan adanya hak gunnah ya. Gunnahnya tetap ditunaikan. Nah. Faham insyaallah ya, karena di situ masih ada sifat gunnah dari nun dan mimnya. Nah. Ma'al ikhfa'i dengan menyamarkannya. Nah, disinilah kita dituntut untuk bisa menganalisa huruf ya secara afsahnya. Ya, secara afsah. Baik, murojaah lagi. Nah, pada tabel di situ ada tabelnya enggak antum? Untuk di kitab ada, di modul ada enggak? Modul kecil ada enggak? Ada tabelnya. Keterangan sifat kuat dan sifat lemah. 6. Mic mana mic? Mikrofon? Mic-nya di mana? Baik. Sekarang anak kepingin coba antum timbang ya. Kita lihat di tabel ya untuk sifat-sifat tersebut ya. Bahwasanya hams ini sifat lemah, jahar sifatnya kuat, syiddah sifatnya kuat, rokhwah lemah, tawasud kuat, isti'la kuat, istifal lemah, idbaq kuat, infitah lemah, idlaq lemah, ismat kuat. Nah, adapun sifat yang tidak memiliki lawan, itu tabelnya ditambah ya, sifat yang tidak memiliki lawan, seluruhnya kuat. Sofir, kolkolah, inkhiraf, takrir, tafashi, istitola, seluruhnya kuat. Kecuali pada sifat lin dan sifat khofa, dia sifatnya lemah. Naam. Nah, sekarang kita akan timbang. Antum akan ana tes. Ya, silakan ditimbang apakah ini huruf masuk huruf yang kuat, huruf sedang atau huruf yang lemah. 6 dari Ustadz Nidham. Kita mulai dari huruf halqi dulu. Huruf hamzah. Silakan hamzah antum timbang berdasarkan sifatnya. Sebutin semua hurufnya, Dad. Boleh. Semua sifatnya. Hamzah. Hamzah ya. 1 jahar kuat. Yang kedua syiddah kuat. Yang ketiga istifal lemah.
Yang keempat infitah lemah 22. Yang kelima ismat kuat 3/2. Terus sudah Ustaz, 3/2 berarti huruf kuat. Sudah. Hamzah berarti Huruf kuat. huruf kuat. 3 sifat kuat, 2 sifat lemah. Nah, jadi kita bisa ngerasakan ya, Hamzah itu A, I, U, A. Nah, kuat. A. Nah, walaupun dia tidak ada sesuatu yang dibenturkan ya, karena dia bersumber dari pita suara, tapi menutupnya terasa. A. Nah, karena kalau tidak tertutup secara rapat akan menjadi bocor. Nah, tape, lanjut. Ke kanan boleh, kiri boleh. Kiri aja. Ya. Nah. 6. Naik dari hamzah ke huruf ain. Silakan. Persiapannya H. Ain. Ya. Jahar, Jar. kemudian Najib Kotim. Kuat lemah? Lin Omar kuat, Kuat. kemudian Lin Omar dia Bainiyah kuat, Ya. kemudian Istifal Hmm. lemah, kemudian Invitah Hmm. kuat lemah berarti 22, kemudian Ismat kuat, kemudian Jadi? tambahan yang lain tidak ada, Enggak ada. 3 kuat 2 lemah Ya, jadi ain huruf kuat. kuat. A, ai, au. Terasa ya? Di tenggorokannya terasa. Ya. Dia proses menyempitnya tenggorokan ya, walaupun tidak sampai menyentuh. Kalau menyentuh kecekik nanti ya. A, ai, au. Nah. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Huruf kho. Kho. Hamas lemah. Hamas. Hams lemah. Kemudian istilah kuat. Belum. 3, 4, 5. Syidar khawa bainiyah. Rohwah. Rakhwah. Nah, lemah itu. Lemah. Terus Kemudian istilah istilah. kuat. Kemudian invitah lemah. Nah, Kemudian berapa? lemah 1. Kemudian tadi hamas, rohwah lemah, istilah kuat, terus invitah lemah 4 ya, baru 4. Satu lagi Ya, Allah. Ismat idlak. Ismat. Ismat. Hah? Enggak tahu. Ismat. Ismat. Iya, kalau yang idlak kan farro min lub. Pak Romin Lub 6. Berarti ismat. Ismat ya. Berarti kuat. berapa kuat, berapa lemah? Lemah, kuat, lemah, kuat. Berapa ya tadi? Berapa ya? 3 lemah, 3 lemah, 2 kuat. 2 kuat. Jadi Lemah, kho huruf lemah. lemah. Nempel ke makhrajnya enggak terlalu neken. Ya. Kho, Kho, khi, khi, Khu. khu. bukan kho, khi, khu begitu. Ya. Nah, ya karena dia huruf lemah. Baik. Kho, khi, khu. Baik. Sahih. Ya. Kaitannya adalah bagaimana cara membenturkan, menempelkan makhraj ini, apakah dia hanya menyentuh dengan lembut, menempelnya sedang, atau ditekan dengan kuat. Gitu. Baik. Lanjut. Huruf qaf. Qaf. Ko.
Qaf. Nah. Qaf. Jahr. Syiddah. Isti'la. Kuat lemah. Jahr. Jar kuat lemah. Jahr itu kuat. Kuat. Terus Syiddah. kuat lemah. Kuat. Kuat. Terus Isti'la. isti'la. Kuat. Kuat. Terus Infitah. Lemah. lemah. Kemudian Ismat. ismat kuat lemah. Kuat. Kuat. Terus Qalqalah. qalqalah. Kuat lemah. Kuat. Kuat. Jadi berapa kuatnya? Kuatnya 5. Kuatnya 5, lemahnya 1. 1. Jadi nempel makhrajnya kuat. Aqqa. Ko. Qi. Ku. Aqqa. Aqqa. Nah, namanya kuat. Baik. Saking kuatnya jadi dia terpantul. Qalqalah. Lanjut. Huruf shin. Shin, sya, shin. Hamas lemah. Rohoa lemah. Kemudian istifal lemah. Kemudian infitah lemah. Kemudian ismat kuat. Kemudian tafashi Tafashi. kuat. Jadi total Kelas. Lemah 4 kuat 2. lemah 4, kuatnya 2. Berarti dia huruf lemah. Huruf Iya. lemah. Nempel makhrajnya shin. Sya. Shin makhrajnya di mana? Di mana? Makhrajnya di tempat keluarnya Di mana? lidah kan? Di Lidah. tengah Tengah lidah. lisan ya. Jadi ketika naik ya nggak sampai melekat atau menempel dengan kuat. Nyentuhnya lembut karena dia lemah. Sya. Asya. Sya. Asya. Kalau antum nempelnya Asya. sedeng aja itu tafasnya hilang. Asya. Asya. Nah itu. Makanya nempelnya cuma sedikit. Asya. Nah, itu. Asya. Jadi nempelnya lemah untuk huruf shin. 6. Baik, lanjut. Huruf apa sekarang? 6. Huruf lam. Huruf lam. Jahr. Kuat. Bainiyah. Kuat. Istifal. Lemah. Infitah. Lemah. Idlaq. Lemah. Inhiraf. Kuat. 3 Ustaz. Sedang ya? Sedang Biasa. berarti. 3 kuat, 3 lemah. Iya. 6 sedang. Ya, kalau lam antum perhatikan, kalau antum nempelnya lunak al. Nah, kalau terlalu kuat al. Maka dia sedang al, lal, lil. Nah, itu. Baik ya. Jadi dirasain. Ya, tidak lemah nempelnya makhraj, tidak juga terlalu kuat. Barakallahu fik. Baik. Satman. Huruf ro. Rokhwa gitu. Pertama jahr Hmm. kuat rokhwa. Rokhwa? Iya, rokhwa. Farro min lub. Oh, Farro min lub. Lin Umar. lin Umar. Rokhwa termasuk ya?
Bukan rokhawah. Yang pertama jahar, Ya. kemudian yang kedua tawasud, Taib. yang ketiga infitah, Heeh. yang keempat infitah, istifal, Hmm. yang kelima apa namanya? Idlak, tiga kuat, tiga lemah. Oh ya, Takrir ya? takrir, Takrir ya. takrir kuat. Takrir Jadi kuat. tiga 3 kuat, 3 lemah, lemah. Berarti sedang. sedang. Nah, sahih. Ya. Ro ketika antum melemah ya seperti orang cadel. R. Nah, tapi ketika antum terlalu kuat nanti kayak R-nya Indonesia. R, ur. Nah, jadi memang sedang di situ. R, ir, ur. Nah, nyentuhnya makhraj dia sedang. Nah, sahih. Baik. Nah, ada yang bisa nggak nyebutin tanpa lihat kitab? Ya. Nanti dilatih ya, tanpa lihat kitab antum harus bisa langsung menyebutkan sifatnya. Baik. Nah, setelah huruf ro, kita coba huruf ta. Silakan. Yang pertama hams. Lemah. Kemudian syiddah, Syiddah. kuat. Mm-mm. Istifal, Mm-mm. lemah. Kalau istifal pasti infitah. Infitah, Mm-mm. lemah. Izlak, lemah. Inhiraf, infitah. Ismat, Apa? kuat. Ismat, Ah. Terus? Udah. Sudah. Totalnya 3 lemah, 2 kuat. 35 2 kuat. Berarti dia huruf lemah. Ta ya. Taib. Ta sama dal ini hanya berbeda dari karakteristiknya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau ta lemah, dal ini kuat ya. Jadi antum berbeda menempelkan ujung lidah saja itu berubah huruf ya. Ad dia ta. Ad dia dal. Ya itu. Yang hati-hati. Taib ada. Lanjut huruf za. Huruf Z, Z. Jahr. Jahr, kuat 1. Kemudian rokhawah. Kemudian istifal, Ya. infitah. Infitah. Jadi 2 kuat, 2 lemah. Hmm. Kemudian ismat, 3 kuat, 2 lemah. Hmm. Kemudian sofir, Hmm. kuat. Jadi 4 kuat, 2 lemah. sedang. 3. Coba ulangi. Pertama tadi jahr, kuat. Kemudian rokhawah, lemah. 1 kuat. Kemudian istifal, lemah. Infitah, lemah. Ismat, kuat. Sofir, kuat. Nih, Oh iya, 3 kan? 3. Nah. Sedang ya. Jadi nempelkan lidah ke bawah ya, ke gigi yang bawah itu jangan terlalu kuat ya. Kalau terlalu kuat az hilang sofirnya. Nah, jangan terlalu lemah juga, nanti berubah jadi sin, as, za, zi, zu, zazza. Baik. Lanjut. Huruf selanjutnya huruf wo.
Wo. Wo. Jahar Hmm? kuat. Rokhawah Hmm? wah lemah. Isti'la Sila. kuat. Idbak Hmm? kuat. Hmm? Ismat kuat. Jadi 1, 2, 3, 4 kuat, 1 lemah. 4 kuat 1 lemah. Ya. Antum perhatikan ketika nempelin ujung lidah ke gigi seri atas ya, untuk huruf zo ini kuat ya. Jadi dilekatkan agak kuat supaya apa? Muncul sifat idbaknya. Zi, zi, zi. Ada tumbuhan di situ. Zo, zi, zu, zi. Ada tumbuhannya kuat. Nah, lanjut. Huruf berapa ini? Mim sekarang. Jahar kuat, Hmm? tawasud kuat, Hmm? istifal lemah, infitah lemah, Hmm? izlak lemah, sudah. Jadi berapa? 3 lemah, 2 kuat. Gunanya nggak dihitung. Mim punya sifat gunah kan? Oh iya, Nah, jadi gunah kuat, 3 kuat. 3 kuat, 3 lemah. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan ya. Pada huruf mim inilah pembahasan kita sebenarnya di sini ya. Setelah tadi kita sudah berlatih ya, sudah berlatih menimbang karakteristik huruf berdasarkan sifatnya dan makhrajnya. Kita tahu bahwasanya huruf mim tadi punya 3 sifat kuat dan 3 sifat lemah. Jadi dia mim itu huruf yang sedang. Nempel ke makhrajnya yaitu ke syafatannya itu dengan sedang. Ma, mi, mu, am, im, ya sedang. Nah, itulah apa bahasa ini ya, defaultnya, setelan yang standarnya di situ. Ya. Huruf mim secara afshohnya standarnya segitu, ya. Tidak menguat ma, mi, mu, am. Ya. Tidak juga terlalu lemah. Na, mi, mu, am. Nah, itu. Jadi standarnya dia sedang. Nah. Baik. Tadi dikatakan wasalisul iklabu indal ba'i, ya ketika bertemu dengan ba, miman dirubah menjadi huruf mim. Bigunatin dengan disertai adanya gunnah ma'al ikhfa'i. Nah, dan disertai dengan atau disamarkan. Apanya yang disamarkan? Huruf apanya yang disamarkan? Yang disamarkan? Hah? Apa yang disamarkan? Mimnya. Karena nunnya udah berubah menjadi huruf mim. Ya, jadi yang disamarkan di sini ma'al ikhfa'i, di sini yang disamarkan adalah huruf mimnya. Bagaimana cara menyamarkan huruf mim? Ya, kita bisa tahu setelah tadi kita menimbang kekuatan huruf mim. Ya. Asalnya huruf mim ini dibaca dengan atau dilekatkan dengan sedang. Ya, nempel makronya sedang. Kemudian ketika disamarkan maka diturunkan menjadi menempel dengan lembut. Ya, atau yang disebut dengan intibagu syafatain. Intibagu asyafatain. Ya, jadi merubah posisi makhraj mim yang awalnya menempel dengan sedang menjadi menempel dengan lembut. Nah, itulah yang dimaknai dengan atau disebut dengan ma'al ikhfa'i pada bait yang keberapa ini? Yang ke-13 ini. Nah,
Ya. Jadi kalau kita membaca pada eh, pertemuan dengan apa namanya? Huruf-huruf iqlab tersebut ya. Mim ba'du. Mim ba'di. Nempelnya itu sudah tidak harus beda dengan antara huruf mimnya. Jadi dilemahkan. Mim ba'd. Mim ba'd. Jadi tidak sempurna mim ba'd. Mim ini sempurna mim harus disamarkan dulu. Mim ba'd. Nah. Kita baca ya yang contoh itu. Sami'un basir. Nah. Wa amma man bakhil. Ambiuni. Nah, ya. Jadi nempelinya jangan terlalu kuat ya. Diturunkan dari proses apa yang sedang menjadi lunak. Nah. Untuk cara ini intibagus syafatain ya. Ini para ulama tidak ada silang pendapat. Ini riwayat ini adalah sahih. Nah, adapun sebagian pendapat para ulama mutaakhirin ya mereka mengeluarkan pendapat yang dibilang baru ya, yaitu dengan memberikan celah ya atau tarkul furjah ya. Ada celah antara bibir ya. Ada yang mengatakan seberapa celahnya, seperti sehelai atau cukup dengan selembar kertas. Terus ada yang ngeles itu, kertasnya yang HVS atau yang kuart atau yang karton itu. Yang berapa gram? Yang 70 gram atau 210 gram? Bingung lagi gitu. Iya. Iya, memang akhirnya disebutkan bahwa kalau intibagus syafatain ini riwayatnya sah ya, mutawatir ya. Dari zaman mutaqaddimin ada. Tapi untuk furjah ini baru diketahui belakangan saja gitu. Untuk orang-orang sebagian, dan ini muncul pertama kali ya wallahu alam ya. Itu sebagian ulama di Mesir ya. Ulama-ulama Mesir yang mutaakhirin memunculkan istilah furjah ini. Nah, ya ala kulihal ya, guru kami sendiri pun ada yang meriwayatkan dengan furjah. Jadi kami tidak bisa menolak 100%. Walaupun kalau kita dengarkan penjelasan para ulama, para mukri, ini furjah ini dengan apa? Dengan periwayatan yang sangat lemah. Begitu. Sebagian guru-gurunya Syekh Aiman Suwaid ya, ada yang meninggal yang awalnya meriwayatkan dengan furjah, sebelum meninggal beliau bertobat ya. Ya, bertobat maksudnya berlepas diri dari apa namanya? Dari praktek furjah ini. Nah. Ya. Taib. Ya termasuk guru kita juga ya, Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi awalnya juga mengambil pendapat bahwasanya iklab ini dengan furjah awalnya. Tapi setelah apa namanya? Beliau mungkin mendapatkan dari guru-guru yang lain ya, kuat hujahnya, akhirnya beliau merevisi tulisan beliau ya. Di kitab apa itu yang tebal itu? Tajwid Syafi'i ya itu ya, yang Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi itu. Itu dijelaskan dengan apa? Cetak tebal itu ya, ada di blok warna abu-abu untuk mempertegas bahwasanya pendapatnya yaitu dengan intibaq wa syafatain. Nah, tapi nggak ada masalah, kita praktekkan karena kita juga mendapatkan apa namanya riwayat dengan furjah juga, ya dengan furjah juga. Walaupun ini
Walaupun ini tidak kita amalkan, tapi boleh kita praktekkan, ya, karena bentuk dari riwayat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menyamarkan mim, tapi nggak sampai menyentuh makhrajnya mim. Nah, ini yang muskilahnya di situ. Ya, tidak sampai menyentuh. Ada renggang di situ. Nah, kita baca ya. Sami'un basir. Nah ini kalau mimnya dia mimnya sempurna. Wa amma man bakhil. Nah, ya. Coba kalau yang tadi yang pertama yaitu dengan intibagus syafatain. Wa amma man bakhil. Kalau yang dengan furjah, wa amma man bakhil. Anbiuni. Nah, ya. Furjah. Anbiuni. pakai kertas 70 gram. Iya. Ya. Iya, jadi ikhwanya itu apa? Seperti kaidah ikhwa yang benaran. Jadi hanya mengarah ya. Kaidah ikhwa yang nanti akan kita bahas ya. Jadi belum sampai ke makhrajnya huruf ba. Nah, itu. Jadi dari nun sukun ke makhrajnya huruf ba ya. Jadi namanya bukan iklab, jadi ikhwa, bukan iklab itu. Wallahu alam. Nah. Iya. Kita lihat ayat-ayat terkait pada pembahasan. Di sini ada cara menyambung akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah. Nah. Tadi sampai mana? Silakan. Dibaca seadanya dulu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Iya, barakallahu fikum. Baik. Pembahasannya adalah bagaimana cara menyambung akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim, disambung dengan lafaz bara'atum minallahi wa rasulih. Naam. Ya. Pada riwayat Hafs an Asim Jalur Syadibiyah, naam, kita akan menemukan beberapa cara ya membaca surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah. Baik. Dan yang kita ketahui bahwasanya surat At-Taubah adalah satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Ada 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Apa saja? Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Masih ingat? Isinya peperangan, ya betul.
Nah, yang pertama tidak akan mungkin ya bersanding sifat rahmahnya Allah dengan sifat kemarahan, kemurkanya Allah terhadap orang musyrik. Nah, tidak bersanding. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, khilaf di antara para sahabat. Apakah surat Al-Anfal ini masih masuk bagian dari surat At-Taubah atau tidak? Nah, ini khilaf. Karena Rasulullah SAW beliau wafat sebelum menjelaskan. Nah, tapi pendapat yang roji insyaallah yaitu ini dua surat yang terpisah walaupun maknanya sama ya, hampir sama maknanya, isinya hampir sama. Alasan yang ketiga ini ya alasan yang paling kuat yaitu karena sunnah. Rasulullah SAW ketika membaca surat At-Taubah baik di dalam salatnya maupun di luar salat, beliau membaca tanpa mengawalinya dengan basmalah. Nah, ini setidaknya 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa surat Baro'ah atau surat At-Taubah tidak menggunakan basmalah. 6. Baik. Sehingga kalau kita membaca langsung dari surat At-Taubah, dari ta'awud langsung baro'ah seterusnya. Nah, terus bagaimana kalau kita tilawah bertemu dengan akhir surat Al-Anfal, kita langsung sambung ke baro'ah. Nah, maka kalau kita rinci totalnya ada 15 cara. Ada 15 cara di sini. Atau sebelumnya kita kelompokkan dulu. Secara garis besar, menyambungnya ada 2 cara secara garis besar. Yaitu dengan waqaf di akhir ayat. Ya. Yang pertama waqaf di akhir ayat dengan waqaf. Kemudian melanjutkan ke surat At-Taubah. Dan cara yang kedua yaitu dengan langsung mewasolkan. Cara yang pertama dengan waqaf, cara yang kedua dengan wasol. Ya, tanpa basmalah. Nah. Baik, kita rinci cara yang waqaf. Untuk cara yang waqaf, ya, kita lihat harokat terakhirnya adalah dhammah. Dhamma, alimun, dhamma tanwin, ya. Maka di sini bisa kita dapati bahwasanya waqaf pada lafaz innallaha bikulli syai'in alim bisa dengan secara umum bisa dengan 3 cara. Dengan arid lis sukun, kemudian dengan ismam dan dengan ar-raum. Iya. Arid lis sukun pada riwayat Hafs an Asim, mat ini dihukumi dengan jaiz. Dia bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Nah, kita baca ya. Waqaf dengan menyambung 2 surat ini tapi dengan cara waqaf. Ya. Kalau waqaf berarti diselingi dengan nafas. Nah, kita baca. Innallaha bikulli syai'in alim. 2 harokat. Silakan. Bara'atun minallahi wa rasulih. Waqaf dengan arid disukun 4 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sekarang dengan arid disukun 6 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik. Kemudian cara berikutnya yaitu dengan al-ishmam dulu lah. Al-ishmam.
yaitu isyarat lidhom. Ya. Nah, isyarat dengan memonyongkan bibir. Ketika sudah menempel ke makhraj huruf mim, alim, kemudian monyongkan bibir seperti mengucapkan huruf waw. Alim, nah, baru monyong. Diikuti dengan mad yang 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Sesuai dengan hukum dari mad arid disukun. Ya. Sesuai dengan hukum mad arid disukunnya. Kita baca ismam 2 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sekarang 4 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sekarang ismam yang 6 harokat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik, sudah dapat 6 cara. 3 dengan arid disukun, 3 dengan ismam untuk wakof di akhir ayat. Kemudian sekarang dengan rom. Rom, apa itu rom? Membaca dengan sebagian harokat. Nah, ada istilah rom, ada ikhtilas. Ada rom, ada ikhtilas. Nah, ini antum harus perhatikan. Ya. Kalau rom ini dikhususkan ketika wakof saja. Ya. Khusus istilah ini ketika wakof. Ya. Walaupun nanti rom dan ikhtilas itu sama saja. Antum bisa gunakan dimanapun boleh. Ya. Tapi kalau lihat di didetailkan lagi, ini ada perbedaan. Rom ini untuk wakof. Adapun ikhtilas bisa wakof, bisa wasol. Bisa terjadi ketika wakof, bisa terjadi ketika wasol. Nah, kemudian dari sisi harokatnya, kalau rom itu hanya bisa harokat yang maksura dan matmumah. Kasroh tanwin, dhamma tanwin. Kalau maftuhah nggak bisa. Ya, fathah tanwin nggak bisa untuk rom. Nah, adapun ikhtilas itu boleh semua harokat bisa. Mau fathah, mau dhammah, mau kasrah itu bisa. Ya. Taib. Dan pada rom dan ismam, ya, ini pengecualiannya ada, ya, selain dari sisi harokatnya. Kalau ismam kan khusus untuk harokat dhammah. Kalau rom selain fathah, ya. Tapi ada pengecualian, ya. Di antara pengecualiannya yaitu dia tidak bisa dilakukan pada harokat aridoh. Tergantung harokatnya. Kalau misalkan harokatnya kasroh, ya seperti waqalat ukhruj. Kalau disambung gimana? Waqalat ukhruj. Maka nggak bisa dibaca dengan ar-rom. Waqalati. Nah, nggak boleh. Waqalati ukhruj, nggak boleh. Ya. Jadi untuk harokat aridoh ini nggak bisa. Iya. Harokat aridoh dia nggak bisa rom, nggak bisa ismam. Nah. Kemudian pada tak marbutoh, ini juga pengecualian. Tak marbutoh walaupun dia harokat kasroh, ya jannati ya jannah, nggak ada jannati, gitu nggak bisa. Kalau dia dengan tak marbutoh. Nah, jannatun nggak bisa dengan ismam.
Ya, jannah tetap. Baik. Kemudian pengecualian yang ketiga yaitu pada huruf H domir atau H kinayah. Khusus untuk H domir ini, khusus untuk H domir, itu ada khilaf. Sebagian ulama menyebutkan kalau H domirnya berada sebelum huruf yang berharokat fathah, itu boleh. Nah, Rabbahu misalkan itu. Rabbahu apakah boleh dengan ismam? Rabbah. Ataukah boleh dengan arom? Rabbahu. Ini sebagian ulama boleh. Kalau harokat sebelumnya fathah. Nah, tapi kalau harokat sebelumnya kasrah atau dhammah itu nggak bisa. Nggak bisa dibaca dengan arom, nggak bisa dibaca dengan ismam. Nah. Baik. Arom di sini kita akan baca. Kemudian kaidah penting lagi dari arom ya, antum perhatikan. Rom ini dengan saktah ini berlawanan ya. Rom itu dia wakof tapi hukumnya wasol. Rom ini wakof tapi menunaikan hukum wasol. Kebalikan dari saktah. Saktah itu hukumnya wasol tapi mengamalkan saktah itu adalah cara apa? Cara apa dia? Saktah itu wasol atau wakof? Wasol. Saktah itu wasol tapi mengamalkan hukum wakof. Kebalikan rom. Rom itu wakof tapi mengamalkan hukum wasol. Nah. Baik, perhatikan ya. Innallaha bikulli syai'in alimun. Nah. Kalau kita baca dengan raum berarti huruf mimnya berharokat dhamma dihidupkan. Alimu. Dibaca dengan sebagian harokat, dibaca pelan dan cepat. Alimu. Nah. Hilang tanwinnya. Hilang tanwinnya. Terus matnya berapa harokat? Nah, matnya dia hanya bisa untuk di tempat ini ya. Dia hanya bisa dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena rom ini mengamalkan hukum wasol. Jadi kalau wasol gimana? Innallaha bikulli syai'in alimu baro'ah. Jadi hanya bisa dengan mat yang 2 harokat. Bukan alimum baro'ah, tapi alimum baro'ah ketika wasol. Nah, bukan mat arid lagi. Iya, menjadi tabi'i. Iya. Ya. Naam, ya. Baik. Jadi dia tidak diiringi dengan arid sukun. Karena harokatnya terucap. Ya, tidak menjadi sukun arid. Nah. Baik, kita baca dengan arom. Innallaha bikulli syai'in alimu. Alimu. Innallaha bikulli syai'in alimu. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, itu dengan wakof ya. Ada 7 cara totalnya. Baik. Sekarang dengan wasol ya. Dengan wasol masih ada pembagiannya. Wasol yang pertama yaitu dengan idroj. Wasol yang kedua dengan saktah. Wasol yang pertama dengan idroj, wasol yang kedua dengan saktah. Idroj berarti tanpa saktah, langsung disambung. Nah, di sini ada tanwin bertemu ba, maka ada kaidah iklab tadi. Ya.
Iqlab kita baca dengan dua cara, dengan intibaqus syafatain dan dengan furjah. Baik, kita baca dengan idrajnya dulu. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Kita baca dengan furjah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu dengan idroj ya. Sekarang dengan saktah. Nah, taib. Karena tadi dikatakan saktah itu dia wasol, tapi mengamalkan hukum wakof. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitabnya An-Nashr. Ya, di dalam saktah terkandung hukum wakof. Nah, jadi saktah bisa dikombinasikan dengan cara wakof yang 7 tadi. Saktah dengan arid disukun, qasr, tawasud, dan tul. Saktah dengan ismam, qasr, tawasud, dan tul. Saktah dengan tarom. Nah, kita baca dengan saktah dengan arid disukun. Nah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sakta dengan sukun tawasud. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sakta ada disukun tul. Ingat berhentinya hanya 2 harokat aja ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik. Sekarang sakta dengan ismam yang qasr. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Sakta dengan ismam tawasud. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Terakhir sakta dengan ismam yang tul. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Baik, kemudian sekarang sakta dengan ar-rom. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih.
Baik, barakallahu fikum. Nah, itu untuk Rom dan Sakta. Oh iya. Antara Rom dengan Sakta ya. Enam. Iya. Yang berbeda nggak harus berpisah. Wah, kaidah baru ini, masya Allah. Iya, masya Allah. Ya. Iya ya, kaidah yang indah ya. Terkadang orang meributkan perbedaan yang kayak seperti ini kan furu ya. Masalah far'i ya. Masalah far'i diperdebatkan sampai la kalam wala salam. Nah, padahal di Al-Quran sendiri yang far saja bisa disatukan. Masya Allah, indah sekali kalau kita bisa ngamalkan. Beda-beda sedikit mah nggak ada masalah ya. Ya, baik. Nah, alhamdulillah selesai untuk pembahasan sampai bait ke-13. Untuk pembahasan bait ke-14 dan 16 ini cukup lama, insya Allah cukup panjang. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita masih ada waktu sedikit untuk menyelesaikan setoran huruf ya. Karena kemarin kita libur ya, qadarullah masih flu. Jadi ini kita cukupkan, selanjutnya habis ini setoran huruf. Baik. Nanti caranya mungkin biar lebih efisien, anak kasih waktu 5 menit gitu. Jadi sedapatnya antum. Anak kasih waktu 5 menit sedapatnya. Sampai selesai alhamdulillah. Kalau belum ya berarti lanjut besok gitu. 6 ya, gitu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqtafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.